Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdi David Irsanto, NPM 037 dari kelas BK 4B. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang program kerja PGRI. Yang pertama, pengertian program. Program di sini diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, di mana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan atau dijalankan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai. Selanjutnya, pengertian kerja. Kerja adalah aktivitas atau bentuk perilaku dalam melakukan rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Semua itu dilandasi dengan adanya sikap positif dan kompetensi untuk mengembangkan pengetahuan, berkomunikasi, mengelola kegiatan belajar, melakukan praktikum, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memodifikasi materi, dan memberikan feedback atau umpan balik, melakukan penilaian, selanjutnya melakukan refleksi, kemudian melakukan hubungan dengan orang lain, dan kemampuan mengembangkan profesionalitasnya. Selanjutnya, pengertian dari PGRI. PGRI adalah sebuah bentuk organisasi perjuangan profesi dan ketenagakerjaan yang berskala nasional yang memiliki 3 sifat. Pertama, sifat unitaristik, yaitu sifat PGRI yang tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, suku, jenis kelamin, agama, dan asal-usul anggotanya. Yang kedua, sifat independen, yaitu sikap PGRI yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitra sejajaran dengan berbagai pihak. Sifat yang ketiga, non-politik praktis. Di sini PGRI tidak terkait maupun tidak mengikat diri pada kekuatan organisasi atau partai politik manapun. Jenis program kerja PGRI. Program kerja untuk satu periode kepengurusan PGRI terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, jenis program ini biasanya dibuat oleh organisasi hanya untuk satu periode kepengurusan, sehingga kegiatan rapat kerja atau raker dalam organisasi hanya dilakukan sekali dalam satu periode kepengurusan. Dan untuk tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi ulang serta koordinasi dari program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, jenis program kerja seperti ini biasanya disusun untuk suatu jangka waktu tertentu, misalnya triwulan, caturwulan, semester, dan lain-lain sebagainya. Dalam pembuatan metode program kerja seperti ini akan ditemui suatu organisasi mengadakan rapat kerja atau raker yang lebih dari sekali dalam periode kepengurusannya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perencanaan program kerja PGRI dan strategi pelaksanaan program. Dalam setiap penyusunan program kerja diperlukan sebuah perencanaan matang sesuai dengan target atau sasaran yang ingin dicapai suatu organisasi. Maka dari itu, PGRI menyusun program kerja yang menitikberatkan pada tahap perencanaan kegiatan utama, yaitu menyusun rencana strategis dan sosialisasi secara internal dan juga eksternal. Antara lain, yang pertama visi, misi, dan juga strategi PGRI sebagai organisasi kependidikan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan sarana, prasarana, dan juga sumber daya manusia. Yang ketiga, program dan kegiatan selama 5 tahun.
atau dalam target dan juga jangka waktu tertentu. Yang keempat adalah rincian pendanaan atau biaya tahunan. Selanjutnya, strategi pelaksanaan program. Dalam strategi pelaksanaan program antara lain dibutuhkan. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi memiliki peran penting, maka dari itu dalam melaksanakan kegiatan dijalin komunikasi dua arah. Aspirasi dan kepentingan anggota ditampung dan selanjutnya dirumuskan dalam program kegiatan. Yang kedua adalah partisipasi. Keterlibatan anggota dalam kegiatan organisasi di semua tingkatan diperlukan sebagai wujud partisipasi konkret anggota dalam melaksanaan program dan juga menjadi pertimbangan utama dalam keberhasilan keterlaksanaan sebuah program kerja. Yang terakhir adalah kemitraan. PGRI dalam kerjanya menjalin kemitraan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan juga organisasi lain untuk mewujudkan program-programnya. Dalam pelaksanaan kemitraan ini tidak boleh bertentangan dengan azas, tujuan, dan juga jati diri PGRI yang telah disepakati bersama. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada slide berikutnya, yaitu tentang pembentukan program kerja PGRI. Pembentukan program kerja PGRI di sini berdasarkan pada 3 landasan. Yang pertama, landasan IDIL, yaitu diambil dari landasan Pancasila. Yang kedua, itu ada landasan konstitusional, yaitu diambil dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada landasan operasional, diambil dari 2 bagian. Yang pertama dari AD dan ART PGRI atau kepanjangan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Dan yang kedua dari Strategi Dasar Perjuangan PGRI. Dari 3 hal tadi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada landasan IDIL. Landasan IDIL di sini merupakan ideologi dasar negara atau falsafah negara yang memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat bagi para pemegang negara, pemimpin pemerintahan atau seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini diambil dari Pancasila. Yang kedua ada landasan konstitusional. Konstitusional di sini merupakan konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan di sini kita mengambil dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu tadi ada landasan operasional. Landasan operasional yaitu merupakan dasar hukum material yang memberi arah serta pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang contoh program kerja PGRI. Di sini kita akan mengambil 2 contoh program kerja PGRI, yaitu yang pertama dari program kerja PGRI di Jawa Tengah pada tahun 2007, yaitu berisi pokok-pokok program sebagai berikut. Yang pertama, secara umum. Yang kedua, sekbid organisasi dan kaderisasi. Dan yang ketiga, sekbid kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Lalu tahun 2007 yaitu berisi pokok-pokok program sebagai berikut. Yang pertama, secara umum. Yang kedua, sekbid organisasi dan kaderisasi. Dan yang ketiga, sekbid kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Lalu contoh yang kedua yaitu dari program kerja PGRI di Gunung Kidul pada tahun 2009 sampai 2014 yang berisi pokok-pokok program sebagai berikut. Yang pertama, bidang organisasi dan kaderisasi, dan yang kedua, bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan.
Oke, slide selanjutnya akan menjelaskan tentang peran dan manfaat bagi organisasi dan anggota PGRI dalam pelaksanaan program kerja PGRI. Peran anggota PGRI. Peran anggota PGRI dalam pelaksanaan program kerja PGRI sangatlah diperlukan guna menunjang tercapainya proses tersebut dan tujuan PGRI sendiri. Salah satu anggota PGRI adalah guru, yang seperti kita ketahui bahwa jati diri PGRI adalah organisasi profesi, perjuangan, dan ketenaga kerjaan. Oleh sebab itu, di samping memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, PGRI harus pula memperjuangkan peningkatan mutu profesi guru khususnya dan pendidikan pada umumnya. Teacher Union percaya bila kesejahteraan para anggotanya telah cukup memadai, maka pengabdian mereka akan meningkat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di negaranya. Status guru secara internasional menyatakan bahwa organisasi guru berhak berpartisipasi dalam upaya merumuskan kebijakan pendidikan di negaranya masing-masing. Maka, kita dapat melihat bagaimana peran guru dalam melaksanakan program kerja di antaranya kerja guru yang mengacu pada kemampuan menjalankan tugas-tugas pelayanan pendidikan secara mandiri. Kemampuan yang dimaksud berbentuk perbuatan nampak, dapat diamati, dan dapat diukur, sehingga satu sama lainnya memiliki ciri dan perbedaan nyata. Perbuatan yang nampak tersebut didasari antara lain yaitu dari pengetahuan, wawasan, keterampilan, semangat, dan sikap positif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat bagi organisasi dan juga anggota PGRI dalam pelaksanaan program kerja PGRI. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama ada manfaat bagi organisasinya dan juga yang kedua ada manfaat bagi para anggotanya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang manfaat bagi organisasi PGRI. Meliputi yaitu 1. Memposisikan dirinya sebagai organisasi profesi yang selalu berorientasi pada mutu dan juga adaptif, serta antisipatif terhadap berbagai perubahan dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, mampu melaksanakan restrukturisasi terhadap organisasinya. Yang ketiga, mampu menggali, menghimpun, dan juga menganalisis berbagai persoalan, potensi, dan kebutuhan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya menyangkut tentang profesionalisme dan juga kesejahteraan bagi guru. Yang keempat, dapat menemukan garis-garis besar dalam melaksanakan program kerja baik sebagai organisasi perjuangan maupun organisasi profesi. Yang kelima, organisasi PGRI lebih menjadi demokratis dalam perumusan kebijakan program kerjanya dengan memperhatikan prinsip keterwakilannya, aspirasi para anggotanya. Dan yang terakhir ada memudahkan dalam menjabarkan kebijakan program kerja PGRI yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan juga potensi masing-masing lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat untuk anggota PGRI. Dalam manfaat anggota PGRI ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu dengan adanya program kerja guru, kesejahteraan para guru lebih terjamin. Artinya, apabila kesejahteraan guru itu terjamin, bisa mempengaruhi keprofesionalisme guru. Yang kedua, guru tercatat sebagai anggota aktif organisasi PGRI. Yang ketiga, anggota berpikir kritis dalam penanganan suatu masalah-masalah di bidang pendidikan. Yang keempat, anggota memiliki sebuah wadah untuk melindungi hak
serta kewajibannya di mata hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, layanan keanggotaan terhadap para guru meningkat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai program kerja PGRI. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang sopan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.